Polresta Barelang selamatkan 53 korban calon pekerja migran. Polri siapkan rekayasa lalu lintas untuk antisipasi kepadatan di libur dan cuti bersama Idul Adha. Polres Jayapura menggelar Festival Colo Sagu sambut hari ke-77 Bayangkara. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 28 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi giat personel polisi menyambut Hari Bayangkara ke-77. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Polresta Barelang Polda Kepulauan Riau berhasil menyelamatkan 53 calon pekerja migran Indonesia dari upaya tindak pidana perdagangan orang. Dari total 19 kasus TPPO yang terungkap, Polresta Barelang mengamankan 19 tersangka. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri memimpin konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Satreskrim Polresta Barelang dan Polsek jajaran menindaklanjuti laporan polisi sejak tanggal 5 Juni hingga 21 Juni 2023. 9 kasus diungkap Satreskrim Polresta Barelang. Kemudian 10 kasus berhasil diungkap oleh Polsek jajaran dengan jumlah total 19 orang tersangka. Dari pengungkapan kasus ini, Polresta Barelang menyelamatkan total 53 calon pekerja migran Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Lampung, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. 53 korban TPPO yang berhasil diselamatkan telah dipulangkan ke daerah masing-masing bekerjasama dengan BP3MI. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mendapat keuntungan sebesar 2 juta hingga 7 juta rupiah dari pengurusan satu orang korban. Modus tersangka adalah mengirim korban bekerja di luar negeri tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tersangka yang berhasil kita amankan ada 9 ya, tersangka dan 19 ya saya ulangi, dan korban ada 53 ya korban yang berhasil kita amankan. Jadi dari 15 LP atau kasus ini yaitu 12 itu PMI non prosedural dan 3 yaitu TPPO ya, tidak pidana perorangan atau orang yang membedakan orang atau TPPO. Jadi modusnya ya mereka rata-rata di ini ya. Penampungan kah atau diiming-iming tadi kan? Dengan gaji di luar negeri itu tinggi ya kan, di sana diiming-iming lagi bekerja di satu enak ya kan gitu kan. Terus nanti berangkatnya itu tidak resmi kan, tidak menggunakan paspor dan sebagainya, tapi daripada prosedur ya itu mengeluarkan mungkin ada jaminan uang dan sebagainya, itu lebih gampang untuk non prosedural atau PMI ilegal ini. Jadi modus-modus itulah yang banyak ya disampaikan kepada warga masyarakat, terutama ya di kampung-kampung itu ya, yang mereka mungkin untuk taraf pendidikannya masih rendah ya, gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang pelaku-pelaku ya, daripada pemain TPPU maupun PMI ilegal. Oke Pak, siap. Kombes Pol Tri Nugroho mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergoda dengan janji-janji gaji besar bekerja di luar negeri. Polresta Barelang akan menindak tegas para pelaku tindak pidana perdagangan orang, termasuk aparat kepolisian yang terbukti terlibat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Tim Humas Polresta Barelang Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.
Sejak 5 Juni 2023, Polri telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.800 korban tindak pidana perdagangan orang dan mengungkap 553 kasus serta mengamankan 642 tersangka TPPO. 4 kasus terbaru disampaikan pada Selasa 27 Juni. Modus yang dilakukan para tersangka bermacam-macam, mulai dari pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal hingga penjualan bayi. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Selasa 27 Juni menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Purwo mengatakan, kasus pertama yaitu pengungkapan jaringan TPPO dengan modus mengirimkan pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Arab Saudi dengan 5 orang tersangka. Kasus kedua merupakan pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal sebagai asisten rumah tangga ke Arab Saudi. 3 pelaku diamankan dalam kasus ini. Berawal dari adanya video yang memperlihatkan warga negara Indonesia yang mengalami eksploitasi saat bekerja di luar negeri Arab Saudi. Kasus ketiga berkedok program magang ke luar negeri. Dan kasus keempat dilakukan dengan modus menjual bayi yang harganya mencapai maksimal 23 juta rupiah. Pengungkapan ini termasuk dalam total 553 kasus TPPO sejak 5 Juni 2023. Bahwa sejak kebijakan tentang penanganan TPPO dalam hal ini mulai disampaikan oleh Bapak Kapolri, yaitu pada tanggal 5 Juni, kemudian tanggal 6 Juni secara serentak di seluruh Polda jajaran melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hukum, di mana update hari ini tercatat mengungkap 553 kasus dengan jumlah tersangka 642 dan berhasil menyelamatkan korban sejumlah 1.826. Ini pengungkapan ini dilaksanakan oleh Mabes Polri beserta Polda jajaran. Seperti tadi yang disampaikan oleh Karopenmas bahwa kita pada saat ini Bareskrim menyampaikan ada 4 kasus yang akan dirilis, yang itu pertama tentang pengungkapan TPPO dengan modus mengirim PMI secara ilegal ke Saudi Arabia, yaitu dengan 2 kasus. Kemudian pengungkapan jaringan TPPO dengan modus program magang ke luar negeri yang mengakibatkan korban tereksploitasi, itu ada 2 kasus, 2 tersangka. Dan yang terakhir tentang pengungkapan jaringan tindak pidana perdagangan bayi dengan tersangka saat ini ada 4 orang tersangka. Para tersangka dijerat pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Dari Jakarta, Rahmadini dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dari 4 pengungkapan kasus TPPO di Tipidum Bareskrim Polri mengamankan total 13 tersangka dengan korban sebanyak 207 orang. Berikut rinciannya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih.
Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Pastinya ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia.
menjaga keamanan negara Indonesia. Demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polda. Korlantas Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan kendaraan saat cuti bersama yang ditetapkan pemerintah mulai hari ini hingga Jumat 30 Juni 2023. Pemerintah resmi memutuskan libur Hari Raya Idul Adha 2023 selama 3 hari, mulai hari Rabu 28 Juni hingga hari Jumat 30 Juni 2023. Dengan adanya penetapan cuti bersama ini, diprediksi akan ada peningkatan arus kendaraan baik yang mengarah ke Sumatera, Jawa, Bogor, dan Bandung. Jika terjadi kepadatan lalu lintas akibat lonjakan arus kendaraan, Korlantas Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Korlantas Polri juga membatasi angkutan barang sumbu 3 ke atas yang sudah berjalan sejak 27 Juni 2023. Kita dari Polri, dari Kementerian Perhubungan dan stakeholder yang lain sudah menyiapkan beberapa alternatif ya untuk rekayasa lalu lintas. Di Jakarta Cikampek sendiri nanti apabila nanti arus lalu lintas PCR ratio-nya sudah mendekati 0,8, kita akan melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow ya. 1 lajur, 2 lajur ya. Itu kita akan melakukan kontraflow. Kemudian kita juga akan melakukan buka tutup di MBZ apabila kepadatan di MBZ ini sudah melebihi daripada angka yang sudah kita tentukan. Kemudian untuk memperlancar arus di tol maupun di arteri, juga kita melakukan pembatasan, ya, terutama pembatasan angkutan barang sumbu 3 ke atas, ya. Pada tanggal 27 kemarin, mulai jam 4 sampai jam 00, ya. Kemudian hari ini, mulai jam 06, ya, itu kita akan batasi untuk sumbu 3 ke atas. Kemudian pada saat kembali nanti tanggal 2 hari Minggu, kita juga akan melakukan pembatasan sumbu 3 ke atas di ruas-ruas jalan tertentu. Ini tentu pembatasan ini untuk kelancaran, ya, kelancaran arus lalu lintas pada saat cuti bersama di Idul Adha tahun 2023 ini. Kemudian kita juga mengantisipasi kemungkinan masyarakat memanfaatkan libur ini datang ke tempat-tempat wisata. Kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa stakeholder dan jajaran untuk mengantisipasi jalur-jalur wisata, baik di Jawa, di luar Jawa, ini sudah kita antisipasi semua, dan kita pun sudah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan pada saat terjadi kepadatan di jalur-jalur wisata. Ini bisa pengalihan arus, ya, kemudian bisa kontraflow atau one way, ya, one way atau satu arah menuju ke tempat-tempat wisata. Kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik atau ke tempat-tempat wisata selama cuti bersama ini, Korlantas Polri mengingatkan untuk selalu menjaga kondisi fisik dan memastikan kendaraan dalam keadaan aman untuk digunakan. Tim NTMC Korlantas Polri melaporkan untuk Polri TV. Dari pantauan CCTV pagi ini di sejumlah jalan yang biasa dilalui pengendara menuju luar kota terlihat ada peningkatan arus kendaraan. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, ini adalah suasana arus lalu lintas di kilometer 37 Karawang Barat. Terlihat kendaraan yang mengarah ke Jawa Tengah lebih ramai namun masih lancar.
Di Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan, arus lalu lintas terlihat ramai di hari pertama cuti bersama ini. Dan ini adalah suasana di Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Arus kendaraan terlihat ramai lancar. Sementara itu gerbang tol Bogor, arus kendaraan yang datang dari arah Jakarta terlihat lebih ramai dibanding arus kendaraan dari arah Bogor menuju Jakarta. Dan seperti apa pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini, kita segera bergabung dengan Bribda Jessica yang saat ini berada di Cawang Penas, Jakarta Timur. Bribda Jessica, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Pada siang hari ini saya berada pada kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Dan bertepatan dengan hari pertama cuti Idul Adha untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang yang menuju Cipinang dalam kondisi kondusif lancar, di mana pengendara dapat melaju dengan kecepatan 40 sampai 60 km per jamnya selepas traffic light. Antisipasi banyaknya kendaraan umum seperti bus dalam kota pada kawasan ini kepada para pengendara untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dan pastikan pada kawasan ini jalur busway tidak menjadi lajur kendaraan Anda. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Cawang yang akan berbelok ke kanan atau yang akan menuju ke Pondok Bambu mengalami perlambatan percepatan menjelang traffic light, di mana antrean kendaraan berdampak 50 meter ke belakang. Antisipasi ada pertemuan arus pada kawasan ini kepada para pengendara untuk bersabar dalam menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan yang ada. Sama halnya dengan arus lalu lintas dari arah Cipinang yang akan berbelok ke arah Pondok Bambu ataupun menuju ke Cawang, didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi ataupun umum di mana antrian kendaraan sepanjang 100 meter ke belakang menjelang traffic light. Kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop menjelang traffic light dan mengikuti arah petugas kami di lapangan. Terkait cuti bersama Idul Adha, pada hari pertama ini tampak terjadi peningkatan volume arus lalu lintas yang mengarah ke Bogor ataupun Cikampek, namun masih dalam kondisi ramai lancar. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan apabila arus lalu lintas PCR rasio sudah mendekati 0,8 dan akan diberlakukan kontraflow. Sementara untuk di jalur tol, bila terjadi kepadatan pada jalur arteri akan diberlakukan pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas. Dan untuk info selengkapnya Anda dapat melihat Instagram kami di @ntmc Polri. Dan untuk informasi selama libur Idul Adha 2023 dimulai dari tanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2023, pembatasan kendaraan sistem ganjil genap di Jakarta tidak berlaku selama libur Lebaran Idul Adha 2023. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 236 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 13 luka berat dan 191 luka ringan. Dari 236 kasus laka lantas tersebut, 60% didominasi oleh kendaraan sepeda motor roda 2 ataupun roda 3. Untuk itu dihimbau kepada para peserta lalu lintas agar patuhi aturan lalu lintas di setiap perjalanan Anda dan bagi pejalan kaki untuk tetap menggunakan JPO sebagai sarana penyeberangan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi tentang arus lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center kami di 1500 669 dan SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi dan kembali ke studio. Jessica, terima kasih atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air.
tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen.
Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Untuk mengenang jasa para pahlawan, Polda Kepulauan Riau berziarah ke Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti Bulan Gebang. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 ini dipimpin oleh Wakapolda Kepulauan Riau, Brigjen Pol Agus Suharnoko. Arwah para pahlawan, hormat senjata, berat. Selasa 27 Juni 2023, Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Agus Suharnoko bersama dengan Irwasda Polda Kepulauan Riau, pejabat utama Polda Kepulauan Riau, Kapolresta Barelang dan Wakil Ketua Bayangkari Provinsi Kepulauan Riau beserta pengurus berziarah dan melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti Bulan Gebang. Upacara ziarah dipimpin Brigjen Pol Agus Suharnoko. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 ini merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan negara Indonesia. Melalui kegiatan ziarah ini, Polda Kepulauan Riau juga ingin mengirimkan pesan kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda untuk tidak pernah melupakan jasa para pahlawan. Kepada polisi, khususnya personel Polda Kepulauan Riau dan jajaran, Brigjen Pol Agus Suharnoko mengingatkan agar setiap personel meneladani sikap dan pengabdian para pahlawan, serta untuk mengaplikasikannya ke dalam tugas polisi yang melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-77 sekaligus untuk mengenang jasa para pahlawan, Polda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan tabur bunga di Pelabuhan Hambaring Hurung, Sampit. Upacara tabur bunga untuk mengenang jasa para pahlawan ini digelar oleh Polda Kalimantan Tengah di Pelabuhan Hambaring Hurung, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Selasa pagi 27 Juni. Dalam amanatnya, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Nanang Afianto menyampaikan, upacara tabur bunga ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77 dengan mengusung tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas. Sementara itu, Dirpolairut Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Bobi Paludin Tambunan yang didampingi Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah AKBP Erlan Munaji menambahkan, selain generasi penerus, jajaran kepolisian wajib meneladani semangat dan ketulusan para pahlawan yang berjuang melawan penjajah dengan cara melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Beberapa kegiatan yang kita sudah laksanakan, mulai dari kegiatan sosial, kemasyarakatan, kemudian kegiatan pertandingan olahraga, kemudian kita sekarang melakukan kegiatan tabur bunga untuk mengenang arwah pahlawan, yang tentunya kita harus paham bahwa menghormati pahlawan itu adalah hal yang luar biasa, karena pendahulu-pendahulu kita inilah yang mengawali sehingga kita sekarang ini sampai saat seperti ini. Dan tentunya kita perlu mengingat dan mengenang. Sehingga pada saatnya nanti ini akan terus bagian dari tradisi-tradisi yang baik yang harus kita lanjutkan. Selain Kapolda Kalimantan Tengah, kegiatan tabur bunga ini turut dihadiri Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah Ibu Dewi Nanang Afianto, para pejabat utama Polda Kalimantan Tengah dan Kapolres Seruyan dan Katingan. Tim Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Polres Jepara mengadakan ziarah tabur bunga di laut di kawasan dermaga Parawehan Bandengan, Jepara, Jawa Tengah. Selain dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77, kegiatan tabur bunga ini dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan. Dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77, Polres Jepara mengadakan ziarah tabur bunga di laut di kawasan dermaga Parawehan Bandengan, Jepara, Jawa Tengah pada Selasa 27 Juni. Upacara tabur bunga dipimpin langsung oleh Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, didampingi Wakapolres Jepara Kompol Beri, beserta Kabak, Kasat Polres Jepara, Kapolsek jajaran, serta Bayangkari Cabang Jepara. Diawali dengan mengheningkan cipta, kemudian pelarungan karangan bunga dan tabur bunga ke Laut Jepara. Upacara tabur bunga dilaksanakan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Ziarah tabur bunga di laut merupakan kegiatan rutin tahunan Polres Jepara untuk menyambut Hari Bayangkara. Tim Humas Polres Jepara Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Masih dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77, Polres Simalungun Polda Sumatera Utara menggelar Semarak Olahraga Bayangkara di lapangan olahraga Makodim 0207 Simalungun, Sumatera Utara. Giat olahraga bersama TNI dan Polri ini sebagai upaya sinergitas dalam pelaksanaan tugas di lapangan dalam melayani masyarakat. Kegiatan ini dan sekaligus juga ingin menyampaikan selamat. Polres Simalungun Polda Sumatera Utara menggelar Semarak Olahraga Bayangkara di lapangan olahraga Makodim 0207 Simalungun Selasa 27 Juni 2023. Pada tanggal 1 Juli 2000. Kegiatan ini digelar dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77 dan HUT ke-73 Kodam 1 Bukit Barisan. Acara Semarak Olahraga Bayangkara dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung. Kegiatan Semarak Olahraga Bayangkara diikuti oleh TNI, Polri, dan masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda, tokoh masyarakat, dan personel Polres Simalungun. Rangkaian acara Semarak Olahraga Bayangkara ini meliputi kegiatan olahraga aerobik bersama, sarapan pagi bersama, hingga pembagian lucky draw. Melalui kegiatan olahraga bersama sebagai momentum memelihara persatuan dan kesatuan antara TNI Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Tim Humas Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Polres Jepara menggelar kejuaraan karate Kapolres Jepara Cup. Selain sebagai rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Hari Bayangkara ke-77, kejuaraan karate ini juga bertujuan untuk mencari talenta unggul atlet karate dari Kabupaten Jepara. Ratusan peserta mengikuti kejuaraan Kapolres Jepara Cup 6 tahun 2023 pelajar antar dojo ranting klub se-Kabupaten Jepara yang digelar di Gedung Wanita Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara pada Selasa 27 Juni. Sebanyak 136 peserta memperebutkan piala tetap Kapolres Jepara dan trofi bergilir. Kejuaraan karate yang dilangsungkan selama 1 hari ini dibuka dengan penampilan karateka baik putra maupun putri dengan lihai memainkan kata bergu di hadapan tamu undangan. Aksi karateka itu pun disambut dengan riuh tepuk tangan dari tamu undangan yang hadir dalam upacara pembukaan. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan dalam sambutannya mengatakan agar para peserta menjunjung tinggi sportivitas. Kapolres Jepara juga berharap kejuaraan karate antar pelajar ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya untuk mencetak atlet karate berprestasi yang menjunjung tinggi sportivitas. Ketua Panitia Pelaksana Kompol Karman mengatakan, kejuaraan ini sebagai wujud konsistensi pembinaan generasi muda bangsa dalam rangka pencarian bibit-bibit atlet karate Jepara.
Kejuaraan ini juga bertujuan sebagai ajang pembuktian hasil latihan para atlet selama mengikuti latihan dalam rangka menghadapi event baik skala regional, nasional maupun internasional. Sampai daerah melibatkan anggota kepolisian untuk kemajuan Institut Karate Do Nasional. Semua olahraga, terutama olahraga bela diri prestasi, selalu memberi kontribusi positif bagi para pegiatnya, karena di dalam olahraga bela diri terdapat banyak manfaat. Selain tentunya menyehatkan fisik dan mental, bela diri juga melatih olah pikir dan olah nafsu, karena di dalam bela diri harus ada keseimbangan emosi dan mental, serta kekuatan fisik. Ini sangat penting bagi generasi muda, terutama pelajar, karena dari olahraga ini para remaja dapat belajar menghormati diri mereka sendiri dan juga orang lain. Mereka juga belajar berkonsentrasi lebih tinggi dan meningkatkan disiplin diri. Karate walaupun berasal dari Jepang, namun sebenarnya karate masuk ke Indonesia bukanlah dibawa oleh tentara Jepang. Karate dibawa oleh mahasiswa yang pulang dari pendidikan di Jepang. Karate merupakan salah satu cabang olahraga yang bergengsi karena telah dipertandingkan di ajang Olimpiade. Melalui kejuaraan ini, pihaknya berharap akan lebih meningkatkan semangat masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Jepara untuk terus mengharumkan nama bangsa Indonesia di pentas olahraga internasional. Adapun kategori yang diperlombakan kejuaraan karate ini meliputi kata dan kumite perorangan untuk berbagai kategori usia. Tim Humas Polres Jepara melaporkan untuk Polri TV. Pos Satkamling yang didirikan warga Kelurahan Kuala Pembuang 2, Seruyan Hilir, Kalimantan Tengah menjadi juara 1 dalam Lomba Pos Satkamling tingkat Polres Seruyan tahun 2023. Prestasi ini tidak terlepas dari kerjasama warga dengan Babin Kamtibmas dalam pembangunan Pos Satkamling. Pos Satkamling dengan nama Gawi Hatan Tiring di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kuala Pembuang 2, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, menjadi juara 1 dalam Lomba Pos Satkamling tingkat Polres Seruyan tahun 2023. Prestasi ini tidak terlepas dari kerjasama antar warga dengan Bribka Aryani, Babin Kamtibmas Kelurahan Kuala Pembuang 2, Polres Seruyan, dan Polda Kalimantan Tengah. Sebagai bentuk rasa syukur, warga menggelar syukuran atas prestasi yang diraih warga. Acara diisi dengan pembacaan tahlil dan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Dengan adanya Pos Satkamling ini sebagai media silaturahmi antar warga, memupuk kerukunan serta menciptakan lingkungan yang harmonis. Tim Humas Polres Seruyan, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah,
Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya.
From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Informasi terhangat dari tanah air. Upacara Hari Bayangkara ke-77 akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno, Jakarta 1 Juli mendatang. Kegiatan ini rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Reporter Polri TV Rahmadini akan menyampaikan laporan tentang situasi latihan persiapan upacara Hari Bayangkara ke-77. Ya, pemirsa Polri TV, saat ini sedang berlangsung latihan dan juga latihan penampilan dari upacara Hari Bayangkara ke-77 yang berlokasi saat ini di lapangan Makobrimob Kelapa II Depok. Dan pada gladi kotor hari ini bisa dilihat di belakang saya pemirsa Polri TV bahwa memperlihatkan bagaimana penampilan latihan pertunjukan kolosal, memperlihatkan bagaimana sinergitas antara TNI Polri dengan pertunjukan seni yang ditampilkan oleh anak muda dari perguruan seni di Indonesia. Dan pada gladi kotor hari ini juga memperlihatkan bagaimana jalannya upacara Hari Bayangkara yang akan berlangsung di lapangan Gelora Bung Karno, Jakarta pada 1 Juli 2023. Dengan diselenggarakannya gladi kotor hari ini untuk mengevaluasi hal kecil dan kesalahan
kecil dalam upacara agar saat hari H, yaitu Hari Bayangkara ke-77, berlangsung dengan baik dan lancar. Dan bisa dilihat di belakang saya bahwa saat ini sedang persiapan dari Drum Corps Cendrawasih Akpol untuk memperlihatkan kegiatan musiknya yang akan dipersembahkan nanti pada 1 Juli 2023 di hadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ya, lagu yang dibawakan oleh para Drum Corps Cendrawasih Akpol yaitu lagu Selamat Ulang Tahun yang menandakan bahwa pada 1 Juli nanti Polri akan melaksanakan HUT Bayangkara ke-77-nya. Ya, pemirsa Polri TV, di belakang saya masih berlangsung nih latihan pertunjukan kolosal, maksud kami pertunjukan dari Drum Corps Cendrawasih Akpol dengan menampilkan musik dan dalam pertunjukan yang akan ditampilkan di GBK pada 1 Juli 2023 dan upacara Hari Bayangkara ke-77 yang dilaksanakan di lapangan GBK nanti pada 1 Juli 2023 akan dihadiri oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu Jenderal Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo di lapangan GBK pada 1 Juli 2023. Dan dari Depok, Rahmadini Williamanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.